Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Ajuan Kuti. Di kesempatan kali ini saya sudah 1 bulan tidak upload video. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi kalian SMK tahun pelajaran 2021-2022. Sebagaimana kita ketahui, bulan ini sudah masuk ke bulan Februari, jadi persiapan bagi SMK Sekolah Menengah Kejuruan itu sudah bisa mempersiapkan untuk kelas 3-nya yaitu uji kompetensi kalian atau UKK. Nah, ini pedomannya saya akan membahas sedikit sehingga nanti teman-teman yang memerlukannya bisa mendownload di link deskripsi di bawah ini beserta dengan instrumennya. Oke, kita bahas. UKK ini adalah ujian yang akan mengetes kemampuan dari peserta didik SMK terhadap kompetensi kalian atau mata pelajaran produktif dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di sini ada pengertiannya, kemudian ada referensi undang-undangnya, oke, kemudian ada tujuannya, yaitu mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran, kemudian memfasilitasi siswa yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, di sini salah satu poin perbedaan SMK sama SMA adalah siswa SMK memiliki sertifikat kompetensi yang akan bisa digunakan di dunia kerja. Nah, seperti itu. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan sertifikat kompetensi sesuai dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Nah, sasarannya adalah ke siswa kelas 3 atau kelas 12 atau kelas 13 bagi yang pendidikannya itu 4 tahun. Jenis UKK itu bisa dilaksanakan sistem uji maupun pengakuan dari dunia kerja, atau bisa pelaksanaan uji kompetensi oleh SMK melalui lembaga sertifikasi profesi atau yang dinamakan dengan LSP. Nah, kemudian pelaksanaan UKK dalam bentuk penugasan atau proyek dengan standar instrumen yang disusun oleh pemerintah. Ini mekanismenya, jadi ini adalah mekanisme dalam pelaksanaannya. Ini skema penyelenggaraan ujian untuk UKK. Itu bisa melalui asosiasi profesi yang pertama, kedua bisa melalui ujian itu melalui LSP, Lembaga Sertifikat Profesi pihak ke-1, ya. Lembaga Sertifikat Profesi itu ada LSP 1 yang didirikan oleh lembaga, ini pengertiannya, atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi, atau bisa dengan LSP pihak kedua yang dilaksanakan oleh dunia kerja atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi terhadap sumber daya manusia. Dan ujian melalui LSP pihak ketiga itu dari lembaga sertifikat keterampilan, ya, yang didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian ujian bisa dilaksanakan melalui panitia teknis uji kompetensi sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Bagi jurusan yang tidak mempunyai LSP atau belum bekerja sama dengan LSP bisa melakukan UKK mandiri, uji kompetensi kalian mandiri. Jadi SMK, caranya yaitu SMK yang terakreditasi yang melakukan uji kompetensi secara mandiri menggunakan instrumen UKK yang disusun pemerintah. Nah, instrumen UKK ini akan saya berikan di link deskripsi di video ini. Oke. Ini ketentuannya, mekanismenya,
Ingat bahwa peserta UKK harus melakukan asesmen dengan teknik demonstrasi, diwajibkan mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi kita ini masih masa pandemi COVID-19, jadi harus mematuhi protokol kesehatan. Ini mekanisme dari uji UKK yang kerjasama dengan Mitra Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi. Kemudian ini yang LSP1, P1, P2, dan P3. Ya. Kemudian ini ketentuan daripada pelaksanaan UKK mandiri. Teman-teman bisa membaca. Kemudian jadwal UKK, ya ini yang paling penting. Itu pelaksanaan UKK mandiri dapat dilangsungkan pada rentan waktu tanggal 1 April 2022. Nah, bagi yang UKK-nya dilaksanakan dengan LSP itu penjadwalnya tergantung pada LSP tersebut ya, lembaga sertifikat profesi. Jadi jadwalnya itu bisa berbeda-beda tergantung dari kerjasamanya. Oke, ini pelaksanaan perangkat UKK mandiri bagi sekolah yang ingin menerapkan UKK mandiri. Ya. Kemudian penggandaan naskah diunggah melalui laman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan smk.kemdikbud.go.id. Nah, ini pelaksanaannya. Kemudian penilaiannya, asesor melakukan penilaian dengan menggunakan lembar penilaian yang telah disiapkan. Ini adalah mekanisme dari asesor melakukan penilaian atau kelulusan uji kompetensi kalian. Rentan nilai itu ya di poin 6, peserta uji dalam rentan 0 sampai 100 ya. Jadi kriterianya yang akan lulus adalah memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja 8 sampai 90 kompeten, 91 sampai 100 itu sangat kompeten. Ya. Nah, bisa juga diuraikan dari ini rentan skor bagi UKK mandiri. Di bawah 70 belum kompeten, 70, 79 cukup kompeten, 80, 90 kompeten, dan 91, 100 sangat kompeten. Kemudian, asesor menyerahkan nilai hasil ujian pada panitia UKK di satuan pendidikan dan menjaga kerahasiaannya. Serta dinyatakan lulus jika nilai UKK mencapai minimal 70. Jadi KKM-nya kriteria tuntutan minimal itu 70. Ya. Dan nilai paling lambat dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi paling tepat adalah 15 Juli 2022. Ini adalah mekanisme dari sertifikat bagi teman-teman yang kerjasama dengan SP itu punya sertifikat kompetensi sendiri. Tapi kalau bagi yang teman-teman yang ingin yang UKK mandiri bisa mendownloadnya di ini ketentuannya, bentuk sertifikat, logo Garuda Pancasila, logo LSP, Mitra Dunia Kerja, dan Tuturi Handayani. Ya, pemantauan pelaksanaan UKK dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK. Ya, pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur dunia kerja, perguruan tinggi atau instansi dengan kebutuhan. Nah, biaya yang dibebankan untuk UKK ini dengan bantuan BOS operasional sekolah dari pemerintah pusat dan tidak menutup peluang bagi pemerintah daerah, dunia kerja, LSP atau BNSP untuk dapat berkontribusi. Itu saja teman-teman. Ini contohnya. Nanti saya akan berikan di link deskripsi. Ini contoh sertifikatnya. Kemudian ini penilaiannya, kode kompetensi yang akan dites. Kemudian ini ada daftar kompetensi. Jadi kompetensi kalian SMK itu ada sekitar 50 lebih ya. Di sini berapa? 167 ya. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, itu tergantung kompetensi kalian. Ya. Ini ada misalkan ini wisata bahari itu 4 tahun, tata boga itu 3 tahun, kemudian desain fashion 4 tahun. Ya, jadi itu mekanismenya.
Oke, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendownload di link deskripsi. Semoga ini bisa menjadi teman-teman yang di sekolah bisa melaksanakan Quagga dengan lancar dan sukses. Terima kasih.